Oke, soal terakhir 13. Di sini ada lingkaran L. Nah, katanya pusatnya itu ada di min 2,3. Jadi pusat min 2 min 2,3. Min 2,3. Nah, terus ini sini melalui 1,5 juga, melalui 1,5. Nah, katanya lingkaran ini, maksudnya ini pusat lingkarannya diputar 90 derajat terhadap titik O searah jarum jam gitu. Nah, jadi pertama diputar, dirotasikan gitu ya. Masih ingat tadi rumus umum untuk putaran tuh, kalau ini saya sebut dengan M1 ya untuk rotasinya. Itu adalah cos theta. Nah, terus di sini adalah min sin theta. Nah, terus ininya sin theta. Nah, ininya cos theta. Nah, terus lihat hati-hati juga di sini ya. 90 derajat searah jarum jam. Kalau misalnya searah jarum jam, nah itu berarti sudutnya itu negatif gitu. Nah, ini min 90 derajat kalau gitu. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan pergeseran, digeser ke bawah 5 satuan. Jadi kalau misalnya digeser gitu ya, itu translasi artinya, nah matriksnya, nah bentuknya gini nanti M2, nah bentuknya XY aja. Nah, digeser 5 satuan ke bawah, itu berarti kan menyangkut Y-nya ya, min 5 di sini ya. Nah, itu nggak ngomongin tentang X-nya, berarti X-nya dianggap tetap 0 gitu. Nggak ada pergeseran dalam X. Oke, nah lihat di situ untuk rotasi. Hasilnya misalkan aja ini adalah X, Y gitu. Nah, terus untuk yang ini hasilnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, XY ini diperoleh dari rotasi dari titik P dengan faktor rotasi ini 90 derajat ya sudutnya. Nah, jadi si XY bisa saya cari XY. Nah, ini akan sama dengan M1 dikalikan dengan titik P itu. Nah, jadi kalau si M1 saya sempurnakan, masukin nilainya. Cos min 90 derajat itu 0. Sin min 90 derajat itu min 1, cuman ada minnya di sini jadi 1 nih. Nah, terus sin min 90 derajat ini min 1, min 0. Nah, dikalikan dengan di situ min 2, ini 3. Nah, berarti kita dapatkan XY-nya itu adalah ini 0 min 2 0 1 3 3. Nah, jumlahkan jadi 3. Nah, terus ini min 1 min 2 2. 0 3 0, jadi jumlahkan jadi 2. Nah, kemudian untuk mencari X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen. Nah, berarti kan kalau misalnya untuk translasi itu paling gampang. Jadi tinggal dijumlah dengan faktor translasinya. Nah, jadi dari X sama Y. Nah, terus tambah di situ faktornya 0 untuk X, terus untuk ininya min 5. Kita dapatkan juga di situ X-nya itu 3 ditambah 0 3 ya. Nah, terus Y-nya itu 2 min 5 itu min 3. Nah, berarti sekarang kalau lingkaran awalnya itu adalah L gitu ya, dengan pusat sekian nih 2, min 3. Nah, berarti sekarang saya punya lingkaran bayangan. Lingkaran bayangannya itu L aksen gitu, lingkaran L aksen. Nah, dengan pusat ini pusatnya itu 3, min 3. Oke. Nah, jadi ceritanya di soalnya itu si pusatnya yang dirotasi kemudian digeser gitu. Otomatis kan jari-jarinya nggak berubah ya. Nah, saya perlu jari-jari. Nah, kita dapatkan dari informasi awal soal ini. Nah, di sini. Nah, jadi lihat kalau persamaan umum untuk lingkaran itu kan ini. Lihat pusatnya. Jadi X min koordinat pusat gitu. Nah, absis pusat di situ min 2, jadi ini jadi X plus 2. Nah, jangan lupa kuadrat plus Y ordinat pusat yaitu 3, jadi Y min 3 jangan lupa kuadrat sama dengan jadinya misalkan R. Nah, berarti ini R kuadrat gitu.
Nah, kemudian di sini melalui 1,5. Jadi saya masukin X-nya itu 1,5. Nah, ini berarti ini 1 ditambah dengan 3. 1 ditambah 2 kecepatan ya, kuadrat ditambah dengan Y 5 kurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, didapatkan dari situ R kuadratnya. R kuadrat sama dengan, ini kan 9 ya, ditambah dengan ini 4. Jadi 9 tambah 4, 13. Berarti R-nya itu akar 13. Nah, saya biarkan gini aja lah. Nah, jadi R kuadratnya akar 13. Nah, coba masukin ke sini. Nah, lingkaran L aksennya pusatnya 3,-3. Jadi ini X min 3 kuadrat ditambah dengan Y min 3, jadi plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R yang kita dapat barusan itu 13. Nah, kalau disederhanakan ini jadi, kalau diuraikan nih jadi X kuadrat min 6X. Nah, ditambah dengan 9. Nah, ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ditambah dengan 6Y ditambah dengan 9 sama dengan 13-nya geser aja lah. Nah, ini jadi min 13 ke sini nih, sama dengan 0. Nah, jadi kalau dirapi-rapikan ini dapatnya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, min 6X. Nah, ditambah dengan 6Y. Nah, terus ini 9 tambah 9, 18. Dikurangin 13. Jadi dapatnya itu plus 5 sama dengan 0. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat di situ adalah pilihan A.